Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini teman-teman? Pastinya baik ya, saya harap seperti itu. Mengingat sebentar lagi kita akan menjumpai libur semester yang meski hanya 1 minggu. Tetapi dalam 1 minggu itu saya harap teman-teman atau kita semua bisa menikmati liburan dengan hati yang gembira. Terima kasih. Di sini saya akan presentasi, tapi sebenarnya saya nggak sendirian, saya bawa satu teman, tapi nanti jangan ditanyain kakinya kemana ya, karena ya dia seperti itu, oke. Halo teman-teman, ini teman saya, namanya, hai, nama saya Kumi, apa kabar teman-teman? Nah, nama dia Kumi, sedangkan nama saya Jihan Kamila Muzaki dari PMR PMI Kota Blitar, tingkat Wira. Teman-teman pernah nggak nih mengalami atau mengikuti kerjasama atau kerja kelompok? Kalau Kumi gimana ya? Coba kita tanya dulu pada Kumi. Kumi pernah nggak nih ikut kerja kelompok atau gimana gitu? Iya, aku pernah lah ikut kerja kelompok. Tapi aku nggak suka sebenarnya ikut kerja kelompok karena teman-temanku tuh nggak ada yang mau kerja. Aku tuh sendirian. Tugasnya tuh udah dibagi, tapi aku sendirian yang ngerjain, gak ada teman-temanku yang mau bantu. Nah seperti itu kalau kata Kumi, dia suka kerja kelompok, tapi dia tidak suka karena teman-temannya tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengerjakan bagian tugasnya dalam kerja kelompok. Sebelumnya, kerja kelompok atau kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Atau bisa disebut kerja tim. Kita bekerja secara tim bersama-sama dengan memiliki satu tujuan yang sama. Nah, dalam kerja kelompok atau kerjasama, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari kerjasama. Yang pertama, manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Dan yang ketiga, rasa solidaritas kita akan semakin tinggi. Saya ada beberapa sifat-sifat yang berkaitan dengan kerjasama. Oke, tunggu sebentar. Yang pertama, ada sifat terbuka. Kira-kira nih teman-teman, sifat terbuka ini masuk ke dalam sifat positif atau sifat negatif yang mendukung atau yang menghambat kerjasama. Kalau seperti ini bentuknya, karena ada bentuk yang sama di papan, oke, muat di sini berarti terbuka merupakan sifat positif atau sifat yang mendukung dari kerjasama. Kenapa? Karena jika kita terbuka, saling terbuka antar anggota kelompok, kita akan lebih mudah melakukan komunikasi dan lebih mudah membagi materi atau mengerjakan suatu tugas kelompok tersebut. Kemudian ada lagi sifat egois. Kira-kira kalau sifat egois ini masuknya ke sifat yang mendukung kerjasama atau sifat yang menghambat kerjasama. Oke. Egois merupakan sifat yang menghambat kerjasama. Karena jika kita egois dalam suatu kelompok, pekerjaan akan semakin terhambat. Karena misal kita sedang melakukan kerja kelompok dengan 3 orang. Yang 1 orang ini dia egois, semuanya harus mengikuti kata dia. Semua ide harus dari dia. Kalau seperti ini kan berarti 2 anggota ini pastinya akan merasa tidak enak atau merasa tidak suka dengan orang yang pertama ini dan akhirnya akan menghambat berjalannya suatu kerja sama tersebut. Kemudian ada lagi sifat yang paham akan kerjasama dan sama-sama kerja. Sebenarnya ini tidak paham antara perbedaan dengan kerjasama dengan sama-sama kerja. Kerjasama merupakan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan sama-sama kerja adalah bekerja secara bersama-sama tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda dengan maksud yang berbeda-beda. Seperti contoh,
saya ada teman dua, yang satu ikut ekstra PMR, yang satu ikut ekstra pramuka. Nah, mereka ini sama-sama akan mengadakan suatu acara, tapi dalam waktu yang bersamaan. Tapi yang satu PMR, yang satu pramuka. Karena waktunya bersamaan, mereka mengerjakan atau menyiapkan untuk acara tersebut secara bersama-sama. Tetapi padahal tujuan mereka itu berbeda. Nah, seperti itu bisa disebut sebagai sama-sama kerja. Selanjutnya, ada sifat tidak bertanggung jawab. Sudah jelas ya, kalau kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Nah, seperti itu karena tidak tanggung jawab memasuki dalam kelompok sifat yang menghambat kerjasama. Selanjutnya, ada sifat saling menghargai. Kenapa sifat saling menghargai cocok dimasukkan ke dalam sifat yang mendukung berjalannya kerjasama? Karena jika kita saling menghargai antar anggota kelompok, kita akan semakin solid, semakin kenal, semakin saling mengenal antara teman-teman kita, saling menghargai ide-ide dari teman kita. Alhasil, kita akan semakin solid, semakin mengenal, dan akan lebih mudah dalam menjalankan kerja kelompok atau kerjasama. Kemudian ada sifat yang terakhir, yaitu sifat yang memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab merupakan sifat yang mendukung kerjasama, karena jika setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab, mereka akan sama-sama mengerjakan tugas-tugas mereka yang sudah dibagi dalam suatu kelompok dengan baik dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan lawannya adalah tidak tanggung jawab. Tidak memiliki rasa tanggung jawab akan menghambat berjalannya suatu kerjasama, dan yang dampaknya bagi kelompok lainnya, bagi anggota-anggota yang lainnya, karena jika satu anggota tidak memiliki rasa tanggung jawab, dia tidak mau mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Itu misal, alhasil dalam waktu untuk mengejar deadline, untuk mengejar apa yang akan diinginkan, mengejar target, si teman yang anggota lainnya ini pasti akan mengerjakan pekerjaan teman yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, dari situ teman yang mengerjakan ini akan mengerjakan dua bagian dalam satu kelompok, padahal bagian sebenarnya dia hanya memiliki satu bagian. Nah, karena ini kita tidak akan mendapatkan manfaat dari kerjasama yang berbunyi pekerjaan berat menjadi ringan. Kenapa? Karena yang harusnya dilakukan oleh dua orang, kini hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, dari sifat-sifat kerjasama ini, dari melakukan kerjasama, kerja kelompok, karakter yang dapat dibentuk adalah rasa disiplin yang tinggi, rasa solidaritas meningkat, dan rasa tanggung jawab. Semua itu terbentuk atas sifat-sifat yang kita lakukan dalam kerjasama. Nah, di awal tadi kan ada si Kumi nih yang memiliki masalah dalam kelompoknya. Kenapa? Karena dalam kelompoknya hanya dia dan satu temannya yang mau mengerjakan tugas, sedangkan dua teman lainnya dia tidak mau mengerjakan tugas yang sudah dibagi. Nah, di sini Kumi nih harusnya dia kan lebih paham akan materi-materi akan kerjasama. Nah, harusnya si Kumi ini memberitahu teman-temannya agar selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam kelompoknya ini. Dan si Kumi harusnya selalu mendukung temannya dan selalu berkomunikasi dengan teman-teman, terutama temannya ini, dua-duanya, yang dua yang tidak mau mengerjakan ini, agar mereka semakin paham dan mereka semakin tahu, oh aku sebenarnya harus seperti ini gitu kan. Berarti dan mereka akan semakin mudah untuk melakukan kerjasama.
Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.